Setelah kemarin Bu Titin melakukan video call dengan Pak Tony, ini mereka pun akhirnya bertemu langsung tuh gengs. Yaps, bener banget. Mereka pun memperjelas obrolan mereka tuh yang mungkin kurang detail kalau di telepon kemarin. Berikut video percakapan mereka terbaru. Ya, pulganya masih ada? Ya kayaknya udah Pak. Ada ini yang karena Ibunya. jadi kan nggak Habis begitu benar ya? kelihatan. Kita masih menunggu 20 menit, kemudian Sudirman. Ini yang musim pertama ya? Yang masuk Ini? pertama. Sudirman tuh keluar dari pintu. Kalau betul itu keinginan dia, kan ada kakaknya lari, atau dari awal kan sudah dikasih tahu akan ada keluarganya. Iya. Ternyata ngeliat kakaknya Sudirman lari, kakak jadi saya film India bener. Kangen ya, langsung. Empat Peluk-peluk, kan? peluk, nangis ngebubuk. Saya ngeliat Wah, jahat banget itu yang apa, memaksa Sudirman menandatangani pernyataan agar tidak boleh ketemu selain orang tua dan pengacara yang ditunjuk. Itu jahat banget. Entah siapapun itu, mau oknum petugas lapas maupun oknum penyidik misalnya ya, yang mencampuri ya, apalagi melarang Kalau dengan saya sih pernyataan, jahat banget itu. dari kuasa hukumnya, karena ditandatangannya kan tanggal 14. Ya apalagi kuasa hukumnya, Bu, kita sebagai advokat itu Dia tidak boleh membantah. justru kita memerlukan Sudirman ini kan dianggap dinilai kurang, Bu, ya cara berpikirnya. Justru harusnya pengacara itu ikut menanyakan keluarganya, berunding dalam mengambil keputusan gitu loh, Bu. Betul nggak? Iya. Nah, kita lanjut, Bu. Terus Nah akhirnya mereka peluk-pelukan, saya juga kasih kesempatan mereka ngobrol dulu. Terus Sudirman bilang nih kangen masakan Mimi, dia kan senangnya ayam masak kecap, terus suruh makan dulu udah. sebentar, pada saat Sudirman ngejar kakaknya itu jalannya gimana tuh, kondisi jalannya? Kalau jalannya sih biasa. Jalan biasa. Dia kelihatan tidak sehat aja. Tidak sehat. Kalau yang lain kan walaupun saya lihat di tayangan itu kalian tapi kan segar gitu. Kalau Iya. Sudirman tuh ringkih banget, ringkih pelan jalannya. Siap lupa sampai detil nih. Ya. Iya. Terus Ringkih. Kemudian kalau Sudirman dan keluarganya kan tahu sendiri kalau ngomong tuh pelan banget kan. Iya. Pelan. Sudah selesai mereka ini, saya tanya Sudirman, kamu benar nggak mau ketemu yang lain, kakak kamu nggak mau ketemu hanya ibu dan bapak? Saya bilang itu Bu, saya disuruh tanda tangan aja. siapa, Bu, yang nyuruh? Pengacaranya dari Oh. yang ditunjuk Polda. Terus kamu benar melakukan sampai pukul 6 kali. Katanya waktu saya diambil dari lapas Cirebon, saya tuh ngomong saya tuh nggak pernah melakukan, tapi ketika jam 4 subuh. Sebentar, itu 24 Mei apa 23 Berarti Mei? 20 Kan Peggy Setiawan ditangkap 21 Mei. Nah, kemudian tanggal 22 langsung diambil kan langsung diambil malamnya. Oh, berarti 21 malam ya? Iya. Kepentingan sebagai saksi ya, Iya. untuk mentersangkakan Peggy itu ya. Diambil terus diambilnya hanya Sudirman yang ditaruh di Polda. di Polda. Kalau yang lainnya jadi di diambil dari lapas kelas 7 itu 7-7-nya. Yang 6 disebar ke lapas, Ya. termasuk Bance ya, ada lapas lain ya. Enggak, Ya. kalau baca hanya Sudirman, Hanya yang Sudirman, lainnya di lapas lain. lapas lain. Dan tapi saat itu Sudirman dibawanya itu langsung ke Langsung ke Polda. Polda. Ibu bisa tahu langsung ke Polda itu dari mana nih? Saya dapat informasi dari lapas. Oh iya, Dari hanya lapas. ada berkas waktu itu. Hanya ada status. Nama Sudirman di lapas Tapi Bance. tidak pernah Sementara menginjakan kaki setengah jam pun tidak pernah. iya, Sudirmannya itu tidak pernah ke sini. Tidak pernah kesini, baru di tanggal 15 itu. Ya, di tanggal 15 yang setelah rame ini. Rame. Oke, kemudian lanjut tuh. Setelah sampailah 21 malam. Iya. Setelah Peggy ditangkap, Sudirmannya dibawa ke Polda, terus gimana? Ya Sudirman sih betul. Saya nggak melakukan. Tapi ketika jam 4 subuh mulai dilakukan. Sudirman dilempar batu. Kenapanya? Saya nggak detail ceritanya ya, cuma Tapi saya dilempar batu batu. ya di sana di Oleh oknum penyidik? Iya. Di mana itu? Di Polda. Di ruangan penyidik Polda? Enggak, dia nggak jelas. Jelasin, tapi di Polda. Setelah dijemput dari penyidik, Dari oleh penyidik ya, itunya ya? di lapas itu. Iya, Setelah oke. dijemput dari lapas, terus saya disiram air panas, kepalanya disiram air panas. Kenapa disiram sampai dilempar dan Ya disiram kan itu dia kan? nggak mau ngaku
peristiwanya. Artinya disuruh mengakui yang dia Iya. tidak lakukan. Iya. Disuruh mengakui bahwa Peggy adalah pelakunya ya, gitu ya. Tapi karena memang dia memang faktanya nyatanya tidak melakukan Iya. ya dia bertahan ya. Nah, Tapi kalau dia akhirnya kan kenal Peggy, Iya. tapi kan memang teman SD. Tapi Iya. untuk perbuatan itu dia juga tidak melakukan. apalagi Peggy. Iya. Kacau ini. Terus Akhirnya ya udah. dilakukan kekerasan, akhirnya Peggy Akhirnya ya itu. Peggy Sudirman Namanya terpaksa mengaku pada saya mengaku. Ibu yang disiram air keras lukanya masih ada. Air panas. Air panas, sorry, bukan air panas. Ya, lukanya masih ada. Ya kayaknya udah berapa udah ini ya di kanan di bulu Ibunya, waduh. jadi kan nggak kelihatan. Iya. Kalau badan lainnya muka apa? Kalau bekas-bekas ini kan dia memang ada bekas-bekas hitam kan kelihatan sih. Oke. Saya tapi Ya. saya Bisa sih lihat Ya, bekas hitam ya. Hitam ya. tapi memang dia kelihatannya ringkih banget beda. Makanya saya sih mikir kalau misalnya diceritakan kayaknya Sudirman lebih banyak duit karena dari badan juga dia duduk tegak ini nggak bisa udah gini lagi. Jadi waktu di ibu besuk pun memang nggak bisa lama gelisah. Nggak bisa sampai tegak. ya sampai besok duduk Sudirman barangkali mau tiduran sama ibunya kan Iya. karena kan tengok kan hidup nggak pakai kursi kan suaranya kecil banget jadi tetaplah kalau misalnya saya ngomong juga saya mendiskusikannya harus pakai bahasa saya kepada Sudirman gitu jadi Sudirman masih ingat saya kan dia bilang gitu saya kan dikasih tahu kemarin yang itu ya. Jadi memori dia suka saya Kemudian mengenai luka yang tadi disiram air panas kan ya, tangan yang tertutup. Nah sekarang mengenai luka yang bekas yang disinyalir tidak nyamannya Sudirman, berdiri tidak kuat, duduk lama tidak kuat, tidur miring di sini juga nggak nyaman, di sana nggak nyaman, disinyalir akibat buruk karet. ya bagaimana Ya. di Polres Cirebon Di Cirebon Kota. Ibu mulai tahunnya itu kemarin pas besar. Iya. Sudirman cerita. Nah, tadi udah kita lihat sama-sama ya gengs, video di mana Bu Titin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Sudirman. Lalu, Tony RM pun selaku pengacara berpengalaman mengungkapkan reaksinya tuh atas pernyataan Bu Titin tersebut. Dan juga ia pun menyebutkan bahwa siapapun di pihak kepolisian, penyidik, dan siapapun itu pokoknya tidak bisa sembarangan mencegah terpidana untuk bertemu dengan orang yang ingin menjenguknya. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut di atas, menurut Tony RM, mereka layak disebut jahat banget kalau bahasa gaulnya gengs.